Oke, terapisnya. Oke, ini ada pasien nih geriatrik. Dia terjadi penurunan fleksibilitas hamstring, kan? Yuk, apa yang akan kamu lakukan? Stretching Hamstring. Oh, otot ini tuh otot apa? Pertama, kalau hamstring gini Itu udah hamstring. gini bisa. Oke. Mana yang ketarik? Bisa. Yang ketarik mana, Sa? Yang tadi yang mana? Sini. Apa, Sa? Otot Tambah gluteus. Gluteus atau hamstring? Hamstring yang ketarik ya, Sa? Nah, hamstring yang ketarik. Gluteus yang ketarik. Harus apa ini? Ya, up to you. Terserah kamu. Ini kan prone. Bukan ini ya. Coba ini. Ini quadricep. Hamstring itu di mana? Belakang ke depan. Belakang. Dorsifleksi ekor. Kenapa, Sa? Dia mau tarik. Foto. Ting. Ketarik? Iya. Hamstringnya? Sakit atau enak? Sakit. Sakit. Yuk, Pak. Teknik yang lain. Ada nggak punya teknik lain? Ada baiknya siapa yang punya teknik? Nggak ada? Nggak ada. Sekarang lakukan teknik pusela. No, maksimum merong. Kemudian sakit nggak? Ini maksimum merong? Sakit ya? Ini sudah maksimum merong ya? Sudah merasa nyeri? Di sini kata. Iya, maksudnya sudah terasa nyeri? Sudah tarik rasanya? Oke, maksimum merong. Ya. Kemudian tekan pundak Mbak Papa ditekan ke bawah. Yo, 1, 2, 3, go. Tahu nggak tekan? Dorong. Iya. Dorong gini loh, set gitu loh. Oke. Kamu jangan turun, Pak. Maksimum round, kemudian tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Tambah stretch. Oke. Ya, kamu. Masih? Oke. Oke, this one. Oke. Yuk, dorong. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Oke. Setelah kamu stretch maksimum, relax, kamu kembalikan lagi ke room awal. Oke, naik sedikit lagi. Oke, yuk tekan. 1, 2, 3. Ini kamu nggak ada tenaganya ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax.
Pose. Oh, belum. 1, 2, 3, yuk, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Oke. Iya, keren dulu. Hah? Keren. Keren. Sekarang stretching yang langsung mak jegagi gini sama stretching yang busela enak mana? Yang buset. Nah, dia lebih smooth. Ya. Itu teknik stretching namanya MET, Muscle Energy Technique. Ya. Kalau kamu langsung ini dalam keadaan kaku nih, kamu langsung stretch, artinya terjadi kerusakan, enggak kerusakan, terjadi tarikan pada ekstrafusal. Ekstrafusal itu yang menyelubungi otot paling luar namanya ekstrafusal. Ekstrafusal itu kayak akan reseptor gamma. Wah, dia nyeri. Akibatnya dia fatigue ototnya malah. Capek dia. Nggak akan dia jadi fleksibilitas meningkat karena dia akan nyeri yang lebih dominan. Tapi kalau muscle energy teknik diimbangi kontraksi, relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Pada saat kontraksi, relax, stretch. Relax lagi. Kontraksi lagi, relax, stretch. Nah, pada saat di sini adalah misalnya ini adalah maksimum dari romnya pasien ini. Di sini sudah nyeri. Nah, ini adalah tempat kita harus mengontraksikan. Di sini romnya. Oke, kontraksi ke bawah. Terus bila pas 9 relax, tambah stretch. Relax, baru turunkan lagi untuk relax, tapi romnya ditambah lagi. Yuk, mulai dia kontraksi lagi. Nah, semakin dia tambah gitu loh. Ya, jadi menambah fleksibilitas dengan pelan-pelan. Oke? Oke. Nah, itu salah satu teknik stretching dimanapun ototnya begitu. Kalau mak jegagi, ya sakit pasien nih. Tahu mak jegagi lah? Iya. Tiba-tiba kamu stretch, sakitan pasiennya. Kan otot itu ada ekstrafusal sama intrafusal. Karena saya mengontraksikan agonisnya, maka disebut autogenic facilitation. Kalau saya mengontraksikan antagonisnya, namanya reciprocal inhibition. Ya. Itu ada di teknik, harusnya belajar itu di terapi latihan 2. Belajar enggak? Muscle energy technique, manipulation with movement. Belajar enggak? Ada. Oh, lewat. Ya sudah, kereta api ya. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang perut. Kalau punggungnya dia, punggungnya dia nggak fleksibel, dia nyeri. Tadi yang kerasa kamu nggak bisa maksimum tertariknya hamstring atau punggung? Hamstring. Oke, sekarang misalnya dia juga ada nyeri, dia low back pain nih, sehingga mengakibatkan di sini ada kaku, sehingga tidak bisa full flexion. Ya, lakukan exercise untuk meningkatkan fleksibilitas dari otot-otot yang ada di punggung, gitu ya. Nah, misalnya terapi latihannya apa yang bisa kamu lakukan? Cobra. Oke, cobra. Yuk. Pose. Ini apa? Elbow dulu. Oke. Yuk. 1, 2, 3, go. Hop extension full, start, full. Oke, tapi ininya tetap. Sudah? 1, kok belum maksimum? Nah, ini sudah. Berasanya di mana? Ini. Ininya rasanya kontraksi ya. Sakit nggak? Enggak. Gitu. Tapi sakit. Sikit. Sedikit ya. Oke, kalau ini cobra style, dia penguluran terhadap flexor, ya penguatan pada extensor, gitu kan? Nah, ini salah satu teknik untuk penguluran. Kemudian crawling, you know crawling? Merangkak. Kamu nggak tahu merangkak? Kneeling. Kamu nggak tahu merangkak? Iya, begini kan? Iku merayap. Oh, merangkaknya dia tuh begitu. Biasa. Enggak,
Dulunya ngesot ya. Oke. Nanuna. Mackenzie yang ini. Oke. 1, 2, 3 melengkung terus maksimum. Nah ini apa mas ini? Ayo ini maksimum melengkung. Nggak bisa yang kaku banget ini punggungmu itu. Ya. 1, 2, 3 maksimum. 1, 2, 3, 4, Cat and 5, Co. 6, 7, 8, 9. Hop, extension. Terus. Ini hop. Terus. Ayo ini. Lalu kaku banget ini. Iya dia kaku sekali. Kasurmu jelek ini mesti. Gua juga sih. Woi. Kasurmu jelek ya? Enggak juga, Bu. Ini karena biasanya kasurnya melengkung gitu ya. Oh. Atau kasur busa tapi empuk banget sehingga punggungmu itu iya jadinya gini nyeri ya, atau kasurnya pakai kapok. Ini kurang full. Oh, ini kepalanya harus ke depan. Iya, depan. 8, 9. Hap lagi. Terus enggak melengkung sama sekali lu. Ayo. Ininya gini. Nah, nah, kamu latihan di rumah. Ya. Ini nggak fleksibel sama sekali loh. Ya, nggak fleksibel sama sekali. Ini mudah sekali low back pain dia kalau kayak gini caranya. Wah, gimana Ya? tuh, Syah? Nah, oke, berdiri Sa, ya Sa. Kamu. Ya. Probanus yang fisioterapi yang nggak sehat gini. Jelek. Ayo. Fisioterapinya nggak ini, fleksibel. Oke, circumduction. Circumduction test. Circumduction untuk shoulder. Gitu. Dan shoulder joint. Dimulai dari ini harus posisinya datar. Aman. Nggak boleh Aman. miring kanan, miring kiri, ke depan belakang. Nggak boleh satu up atau down. Ya, sejajar. Kepala ke depan di tengah, middle side. Oke. Gerakan yang pertama adalah fleksi shoulder. Pull. Oke. Adduction. Flexion. Extension. Abduction. Nah, ada nyeri nggak? Di mana yang nyeri? Nggak ada nyeri. Benar. Oke. Nah, umpamanya pasien tidak mampu melakukan salah satu atau di mana dia nyeri saat gerak apa, itu menjadi permasalahan kita. Dia nggak fleksibel misalnya. Dia saat abduction dia merasa nyeri, nggak bisa abduction yang maksimum. Oh, berarti kita lanjut dengan pemeriksaan lebih spesifik. Ya, pemeriksaan untuk ABD shoulder itu pemeriksaannya apa aja? Misalnya painful arm, yes, and then Drop arm. drop arm test. Accolade test. Kemudian Apply scratch test. accolade Scratch. stretch test, ya kan? Nah itu untuk apa? Kamu tahu namanya tapi untuk apa nggak tahu. Kalau painful arm untuk identifikasi. Kapsulitis. Iya menurut atau kap. Painful arm itu positif jika nyeri dimulai pada sudut 60 sampai 120. Nah, dia akan hilang. Mulai nyeri 60 sampai dengan 120 dia nyeri, setelah itu dia hilang. Ya. Berarti dia untuk identifikasi bursitis subacromialis. Benar kan? Nah, kalau drop arm test, drop arm begini kemudian dia terjatuh. Berarti dia untuk tendinitis supraspinatus.
nggak hafal sih kalian? Udah lulus belum? Baru dapat. SDF ya ini ya? Iya. Masa lalu. Ya. Tinggal Nah, kenangan. kalau kamu sudah mendapatkan, nanti di soal ujian ada identifikasi tes spesifik positif di sini gitu ya. Berarti kamu harus tahu misalnya painful art positif. Painful art positif, pasien tidak mampu melakukan abduction, ya kan? Yang maksimum kan? Revokator yang mampu, tapi nyeri ada 60 sampai 120. Berarti apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan treatmentnya? Ada nyeri dulu. Oh, ada spasmo otot. Ada penurunan fleksibilitas. Itu permasalahannya, benar kan? Nah, so what will you do? Ada spasmo otot, ada nyeri, ada penurunan fleksibilitas. So, untuk nyeri, kamu kasih misalnya SWD. Kasih apa? Untuk relaksasi ototnya ini spasmo nih, kencang semuanya spasmo. Kamu kasih apa? US, oke. US itu efeknya apa? Ada efek thermal sama efek mikro massage, gitu kan? Jadi untuk relaksasi dan untuk mengurangi nyeri. Kemudian kamu ingin menambah ROM karena dia ada nyeri nih, ampuh, menambah ROM. ABD, berarti kamu kasih lakukan apa? Kasih exercise-nya apa? Stretching apa? Stretching itu identifikasinya untuk menambah ROM. Mengulur otot. Stretching itu mengulur otot. Enggak roh. Berarti identik dengan otot yang Spasme. Otot kaku diulur dan itu stretching. Kalau kamu ingin menambah ROM, masa di stretching? Diapain? Bisa juga di stretching tapi tidak begitu kali. Penguatan itu kalau ada kelemahan otot. Ayo kasih apa? Kasih mobilisasi. Nah, mobilisasinya pakai teknik apa? Manipulasi. Iya, manipulation. Kan, Bu saya ingin menambah LGS fleksi. Bu saya ingin menambah LGS ABD. Pakai apa? Saya mau kasih manual terapi, Bu. Oke, manual terapi ke arah ABD berarti kamu gliding atau sliding atau apa? Atau translation? Dia paling. Gliding. Cranioventral kan? Kalau ABD kan? Oke. Kalau menambah ADD dorsolateral. Gitu ya. Nah, bisa lagi masih hafal. Oke, kamu nanti kalau geriatri gitu. Next minggu depan, ya, komprehensif soalnya. Ini selesai hari ini kita. Tinggal satu materi aja keseimbangan. Enak kan? Oke. Next, ayo setelah buku. Sampai ada buku mokel 12. Oke, kita masuk Orang skill. mokel. No. Physical endurance. Ternyata physical endurance itu kita butuhkan termasuk dalam health relativitas, ya. Kira lanjut nah. Gerakan fleksi kakinya, fleksi 45 derajat. Ender. Oke. McGill itu untuk mengukur muscle endurance pada trunk, ya. Berarti upper extremity. Midi. Kan endurance itu berarti kita lagi ngomong tentang daya tahan suatu otot. Berarti kita ngomong kalau daya tahan seberapa lama sih otot itu mampu berkontraksi. Kalau kita ngomong strength berarti berapa kuat, gitu ya. Nah, kalau lama dan kuat itu bagus, ya kan? Kuat belum tentu lama, gitu ya. Nah, tetapi kalau dia endurance-nya bagus, berarti pasti dia kuat, gitu ya. Nah, jadi kita melihat
by satu ya, step by step. Ini yang upper dulu, nanti lower beda lagi. Megil. Nah, posisi ini untuk melihat endurance flexor tra. Ya, flexor tra. Timer. Oke, as long as you can do. Kamu bertahan. Timernya siapa? Ika. Semampunya dia. Oke. 3, 2, 1. Beri memori, dihitung sampai ada detikannya. Ting. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Emang tadi aku pas yang enggak itu emang enggak kelihatan. Enggak kelihatan melengkung. Aku udah berusaha. Nanti kamu nonton di Bernayu saja bentukmu tadi. Padahal aku udah kayak udah full. Nanti kalau 3, 2, 1 panggungnya diangkat ke atas ya. Ngobrol aja. Iya. Wah. Nah iya, kayak gitu. Tapi ini posisimu salah karena nggak lurus. Nah, Lurus ya? duyung. Wis. Gitu. Belum-belumnya. Kanan sih enaknya nih. Dok kanan kiri nanti dicek semuanya. Damn. Damn. Jangan deh. Damn. Shoo. Mana kau? 3, 2, 1. Disuruh ngangkat terus tahan posisinya nanti dihitungi. Kalau yang kiri udah terus diganti yang kanan. Tidur. Apalagi sini. Udah. Udah. Bikin aja. Balik ini. Weh. Enggak ya. Iya kayak gitu nanti ya. Oke, belum. Aba-aba. Timer sih. 3, 2, 1. Yuk, Kat. Pelan-pelan. Jajar. Nah. Ah, nyogam. Wih. Berapa kelasnya berapa, Mbak? Kelasnya berapa? Macem-macem, ada yang jelek, ada yang bagus. Yang bagusnya berapa, Mbak? Yang bagusnya berapa, Mbak? Yang bagusnya? 2 menit lebih. 5 menitnya. Gampang. Nanti ada rumusnya. Ditahan. Harusnya loh. Harus balance antara. Oh, gitu. Ditahan terus dimeniti. Kesan pesan. Hiduplah seperti Larry. Sih harus kurang dari 1 rumusnya. Ya. Harus kurang dari 1, kemudian 1,0. Deksa dibagi sinistra juga harus kurang dari 1. Kemudian deksa dibagi ekstensi harus kurang dari 0,75. Sinistra bagi ekstensi 0,75 maksimum. 1,0. Oke, hitung. Kenapa kita harus melihat satu persatu mana yang lebih dominan dia? Ya. Iya. Jadi fleksi ekstensi dia equal, ya kan? Flexor sama ekstensornya dia equal, dia seimbang daya tahannya. Yang tidak equal adalah daya tahan antara dextra sama si Sinistra. ya kan? Dia lebih dominan pada dextra, ya kan? Crank dextranya dia lebih daya tahannya lebih lama daripada yang si sinistra. Nah, pada saat Anda melakukan suatu aktivitas, ya aktivitas itu kan butuh keseimbangan antara flexor, extensor, dextra maupun si sinistra, ya kan? Kalau salah satu menjadi dominan itu tidak bagus, atau salah satu ada yang kurang juga tidak bagus. Artinya kita tidak bisa melakukan aktivitas fungsional kita secara lebih lama gitu loh, karena ada sesuatu problem, yaitu misalnya ada nyeri atau ada kelemahan otot sehingga mengakibatkan kita tidak equal, ya kan? Sehingga mengakibatkan mungkin bisa terjadi disbalancing postur atau kelainan postur oleh karena
kita lebih dominan pada salah satu sisi yang kuat dan salah satu sisi menjadi lebih lemah, ya. Nah, kalau saya kerja depan laptop, ya berhari-hari berjam-jam gitu ngerjain manuskrip, saya bisa di depan laptop itu sekitar 8 jam. Kalau karena saya lebih cenderung begini, ya, karena di sini lebih lemah. Akibatnya saya kena piriformis. Kenapa? Karena tekanan tubuh saya lebih dominan ke kiri daripada ke kanan, gitu loh, ya. Nah, itu salah satu contoh karena nggak seimbang endurance-nya, ya. Nah, kalau mau seimbang, ya kamu harus exercise untuk menyeimbangkan daya tahan, gitu ya. Jadi orang kalau bekerja kan harus tegak ya. Kalau tegak itu kan berarti dia seimbang. Nah, kalau dia lemah berarti dia mulai deh miring, ya kan? Posisi di mana dia menahan sakitnya itu tertahan. Nah, saya begini, gitu ya. Ini salah satu contohnya. Maka saya sudah komplit. Piriformis iya, kalkarius iya. Ini semuanya, ya. Oke, kita dengan kanan. Kan kau. Aku viralkan. Nanti aku taruh di deskripsi boxnya. Di tengah-tengahnya ada Salma Anas Mokel. Hah? Oh, Scott belum ya? Awalnya kamu bilang jangan keluarin itu, jadi aku terpikirnya skill. Next, black hole. Ah, Tuhanku, masya Allah. Black hole. Kasih ini mas, lagi mas. Sisa mas. Daripada aku bazir, berkahnya. Berkahnya kan jangan mau bazir. Oke, black hole. Ini untuk melihat endurance dari core muscle, ya. Core muscle apa aja? Yuk, muscle Rectus core. abdominis. Rectus abdominis. Ini. Terus External obliquus. berapa lu nomornya? External oblique. Internal. Internal oblique. Nah, oke, lakukan core muscle minimum 1 menit. Hanya 1 menit kalau untuk lansia ya. Ready? Play. Terus. Siap. 1, 2, 3, up. Dilakuin. Lo lagi ya? Enggak siap. Oh, timernya belum siap dong. Dilakuin selama semenit. Kalau lansia ini 1 menit. Beri memori. Static squat itu untuk melihat endurance dari lower extremity, ya, lower extremity. Melakukannya dalam 1 menit. Balik. 90 derajat. 90 derajat, and then kalau sudah siap 1, 2, 3 angkat salah satu kaki. Nah, itu. Iya, dia mampu mengangkat seberapa lama? Bisa dong. Nah, Kayak yang wellness bisa. pas itu nggak sih? Ya, aku pengen nangis. Posisi Geter dulu aku. 90 derajat. Oke. 90 derajat. Nggak bisa, Bu. Bisa. Gue jangan dicoba dulu, Bu. Ya, siap. 1, 2, 3. Ngeng. Dapat. Ngarep. Masuk lagi nggak? 3 detik, Bu. Mana ada? Senggol. Itu baru kanan, kiri. Oh, kanan kiri. Iya. Semuanya harus dicek. Coba dua-duanya diangkat langsung. Ngambang dong. Nggak bisa. Aladin. Terus tadi pas nggak bisa. Ya sudah, nggak bisa katanya. Gerakan masyarakat. Iya, oke. Ya, untuk upper body push up. Push up, Mas. Lakukan dalam 1 menit. Dia mampu melakukan berapa kali push up, tetapi tidak boleh ada rest. Jadi Push up continue terus. ya. Langsung tuh 2, 3, kan? Kalau lansia juga disuruh push Tidak up. boleh begitu posisinya. Nanti posisinya oke, 90 derajat, Mas. Turunnya sampai 90. 90. 90. 90.
aja Pak I. Capek Bu tuh ngegerain tadi capek banget. Ya Pak I, Pak I. Cari warnanya. Jangan mau kalau. Ah enggak Bu, nanti lah. Lah ini pulang langsung belok Barmindo. Mau minum? Boleh Bu. Mau minum boleh. Godaan. Tangannya gini. Oke. Yuk. 1, 2, 3, go. 1 menit. Push up itu naik turun. Oh, Ya. digambarnya enggak nih tuh. Iya, naik turun. Ya. 3, 2, 1. Dilakuin semenit terus dihitungin berapa kali pre-memory. Kayak gitu ya guys kalau anu nggak kuat. Nah, pre-memory. Ya Allah, HP ku udah nggak kuat, habisin langsung tak pindahin. Fine motor dan gross Motor. Ya, pasien siapa? Kamu boleh? Cukup. Fine motor dan gross motor, ya. Koordinasi. Tes pertama namanya box and block transfer. Ini untuk mengakses koordinasi fine motor atau motorik halus dan motorik kasar, ya. Nah, harusnya dilakukan dalam 1 menit atau 60 detik, ya. Dalam 1 menit, kalau laki-laki harus bisa memindahkan bloknya 71, laki-laki perempuan 76. Ya, itu baru dikatakan good, normal. Udah ke video kok ada ibunya. Mengerti ya? Oke, tetapi saya nggak punya sampai 70 blok, saya punya hanya 23. Jadi kita melakukannya 15 detik. Ya, 15 detik. Nanti Faki harus mampu memindahkan minimal 17 blok. Laki-laki, kalau perempuan minimal 19 blok dalam 15 detik. Ya, ngambilnya satu-satu. Dikatakan diskualifikasi kalau bloknya terlempar, nggak masuk. Ya, Selama 15 dan jatuh itu penyekatnya. Oke. Oke, ya Pak. Saya bilang 15 detik. Kalau yang nggak kelihatan bisa masuk. Oke, ready. Nanti dipindahin aja. Kameranya. Sebanyak-banyaknya. 3, 2, 1. Dilakuin 15 detik pre-memory. Dilakuin di kanan kiri pre-memory. Apa yang menjadi effort? Kamu harus bagaimana toh biar kamu bisa menyelesaikan ini. Effortnya apa? Kenapa orang bisa ngambil? Linda. Ya, kita lagi ngetes koordinasi Pak. Makanya saya nanya, apa yang bekerja? Apa yang menjadi effortnya? Fokus aja. Berarti kan kognitif ya, attention kan ya. Terus apa lagi? Koordinasi. Ya kita lagi mau ke koordinasi Bu dari tadi. Ya ember. Makanya nanya, what you need? Nah, iya right. Kita lihat pas ngambil tuh habis itu mau ngambil yang mana udah sedikit. Nah, benar. Jadi yang dibutuhkan adalah reseptor sensoris kita harus benar dulu nih kalau koordinasi. Sensorisnya kita itu harus benar dulu. Jadi kan perifernya harus benar dulu ya. Visual itu termasuk reseptor perifer. Kita harus melihat, aku mau ngambil yang warna merah yang ini loh. Berarti ini sudah mata tertuju. Oke, mata melihat, oh itu yang akan saya ambil. Kemudian informasi ini, informasi sensoris yang terima oleh visual dikirim ke otak. Impulsnya dikirim ke otak. Otak itu mulai konsentrasi, oh mau ngambil yang merah. Terjadilah interpretasi ini di otak. Ya kan? Dia konsentrasi.
berarti kan fungsi kognitif, atensi, concentration, ya kan. Kemudian execution. Oke, merah diambil, ambillah merah. Ini adalah execution. Merah diambil, terjadilah eksekusi untuk mengambil merah. Kemudian otak memerintahkan otot berkontraksi. Mengambil merah, kemudian dia meminta. Itu satu komponen koordinasi. Jadi koordinasi itu terjadi bagus kalau ada kesinambungan antara perifer, central nervous system, kemudian motoriknya juga bagus. Paham ya? Jadi sensorisnya juga harus bagus dulu nih, sensoris itu visualnya bagus, ya kan? Sentral neuron system. Mekanoreseptornya bagus Habis dan itu sama sebagainya. ini fungsi Itu motorik. sensoris dulu bagus. Kemudian dikirim ke otak. Otaknya harus benar dulu dalam menerjemahkan sensoris itu tadi, ya kan? Yang utama adalah fungsi apa tadi? Kognitif. Kemudian terjadilah kontraksi. Nah, ini bisa terjadi kelemahan nih. Bisa terjadi gangguan koordinasi. Misalnya seperti apa? Kalau secara fisiologis lansia pasti akan mengalami gangguan koordinasi. Nah, permasalahannya di mana lansia mengalami gangguan koordinasi? Visual, mungkin dia double vision, blur, ya. Jadi tidak bisa pasti mana yang dia akan ambil karena dia double, dia tidak jelas, ya kan? Visualnya sudah terganggu. Kemudian informasi dari perifer masuk ke otak. Ini otak sudah menurun fungsinya nih, ya kan? Nah, apa yang akan diambil sama dia interpretation karena dia beda, nggak nyambung kan? Aku mau ngambil merah kok malah putih yang ambil, sering nggak? Nah, itu karena fungsi kognitif yang semakin menurun, terutama pada fungsi execution. Execution itu selalu dia menurun lebih drastis pada lansia. Nah, mungkin juga pasien mengalami kelemahan otot, ya, sehingga pada saat dia mengambil terjadi kontraksi lebih lambat, nggak secepat Pak tadi. Sok, kami orang tua ya, jiko, letaknya alon-alon, ya kan? Terjadi kelemahan atau reaction time-nya dia lebih lambat. Benar kan? Nah, ini secara fisiologis. Tetapi bisa juga terjadi pada orang-orang atau lansia dengan keadaan patologis. Misalnya lansia itu mengalami apa? Parkinson. Stroke, ya nggak? Stroke itu kan gangguannya di central nervous system. Terjadi infarct atau hemorrhagic atau dia terjadi ischemic sehingga mengakibatkan kelemahan otot sehingga mengalami gangguan koordinasi. Benar nggak? Nah, ya kan? Di sini sudah nggak benar karena terjadi gangguan central nervous system. Kemudian executionnya juga mengalami gangguan karena dia terjadi kelemahan otot. Kemudian Parkinson, tahu Parkinson? Ya, dia kekurangan dopamin kan, sehingga mengakibatkan gerakan itu lebih cenderung apa? Terjadi tremor, ya kan? Sehingga dia tidak bisa menghasilkan suatu gerakan yang halus. Mau ngambil kuning, tekan-tekan karena dia tremor. Akhirnya lebih ambil merah atau biru itu karena dia tremor. Sehingga itu akan mengalami gangguan koordinasi. Parkinson itu sering terjadi gangguan tremor dan rigid atau kaku. Nah, itu contoh penyakit yang central nervous system. Atau pasien mengalami brain injury, ya, brain injury. Atau pasien mengalami cerebral ataxia sehingga gerakannya atetoid atau tidak teratur. Paham ya? Nah, kemungkinan ada gangguan namanya periferal atau neuromuskular yang perifer. Misalnya gangguannya apa? Pasien mengalami drop hand, ya kan? Drop hand. Kalau drop hand itu berarti cedera atau paralisis nervous radialis. Sehingga pasien gimana dia bisa mengambil orang gini? Mau dorsifleksi aja nggak bisa, ya kan? Akhirnya ngambilnya gini. Nah, ya kan? Gak bisa, dia nggak bisa terjadi dorsifleksi. Atau dia mengalami cedera nervus medianus, begini kan? Atau cedera nervus ulnaris, claw hand, ya kan? Kalau medianus monkey hand, kemudian ulnaris claw hand, jadi begini. Nah, bengkok begini.
slow hand. Nah, itu hal-hal yang mungkin terjadi sehingga mengakibatkan orang mengalami koordinasi. Jadi gangguan sentral nervous system dan perifer akan mengalami gangguan. Oke, paham? Nah, salah satu tes koordinasi pakai ini. Ada lagi namanya tes apa? Reaction time. Reaction time itu, oh sudah. Reaction time itu untuk melihat koordinasi jari-jari tangan. Ya. Boleh maju Mas. Fine motor untuk jari-jari tangan. Oh, ditangkap. Iya, kamu duduknya ada di sini. Enggak nampak. Aku udah kesini. Kelihatan. Fingers and thumb should at least 1 inch Mbak. Sorry, gak enak. finger without lifting the elbow from the chest as the partner drop the stick. Hold the stick while the partner read the measurement. 3, 2, Do this try. 1. Tangannya nyangkut, ulangi. For the partner or 3, 2, 1. Tanganmu biasa gini aja loh. Dia belum apa-apa udah getar-getar dulu. Lapar, Mbak. Kasih ya. 3, 2, 1. Berapa sentimeter? Masya Allah, 25 cm. 25 cm kategorinya adalah fair, rendah. Berarti butuh treatment. Oke, cek lagi ulang. Cek ombak dia lagi cek ombak. Oke. 3, 2, 1. Nah, bagus sekali. 15, Bu. Oke, sekarang good kan dia? Ya, kategori good. Oke, jadi salah satu ini untuk koordinasi pada fine motor. Kalau yang Dilakuin di 2 tangan. tadi and block itu untuk fine and gross Motor. combine, ya. Kalau ini khusus untuk fine motor. Dilakuin di 2 tangan. Nanti dilihat hasilnya.